Oke. Mas Adit sendiri sekarang kemarin boleh diceritain perjalanan apa experience sebagai akademisi dari mungkin lulus S1 dari mana dilanjutkan sampai ke postdoc sampai sekarang. Ini agak panjang ya, tapi aku bisa ringkas dalam waktu 20 detik ya. Jadi aku S1 Biologi ITB, aku ngambil fokusnya Plant Biotechnology, aku waktu masih main kultur jaringan, terus aku S2-nya di UGM, di pertanian. Meskipun agak beda, aku fokusnya tetap sama di Plant Biotechnology, cuma aku lebih main ke ini, aku mengenal PCR, ke mulai main apa ya, gen spesifik, alel gitu-gitu di situ. Terus aku S3 emang agak nyentrik ya, dimana aku agak belok, aku di Aalborg University di Finlandia. Aku meneliti biomechanics dengan bidangnya di teknik kimia. Di situ aku belajar modeling molekul dan modeling punya gak cuma molekul sih, yang makro juga gimana interaksi otot dan lain-lain ikan. Tapi dari situ aku belajar molekular modeling. Nah, yang ini kemudian berguna ketika aku kemarin kolaborasi sama Pak Arli juga buat molekular docking sama dynamics juga. Nah, terus kemarin aku lanjut postdoc di Chulalongkorn University Faculty of Science dengan labnya Center of Excellence in Molecular Crops, di mana aku penelitiannya tentang signaling signaling ini kalsium dengan fokus ke gen kamta yang dia transkripsi faktor yang bisa regulasi kondisi stres dan lain-lain. Kemarin aku juga jadi visiting researcher di Nantes University Prancis dengan fokus tuman parasit, karena aku juga selain itu aku meneliti Rafflesia juga ya. Jadi aku juga memulai ekspansi seperti tuman parasit juga, jadi biar ada aplikasinya ke pangan juga gitu. Wow, Aku juga advisor dari Thailand RIS, apa di International School IGEM 2023. Penelitiannya kemarin tentang gen utama cysteine ligase dengan kita memindahin dari kloroplas ke mitokondria untuk fokus ke buat tumbuhan yang lebih toleran terhadap stres. wah mantap banget ini ya Mas Adit apa pengalamannya udah bejibun nih. Kalau boleh diceritakan Mas Adit ada pengalaman tentang apa berkaitan dengan Ajem sendiri kira-kira boleh nggak sih diceritain gitu Ajem sebenarnya gimana sih lombanya dan em, apa sih yang menarik dari Ajem sendiri? Aku kenal iGEM udah dari lama ya, dan aku udah paham soal konsep konsepnya doang, synthetic biology dari tahun 2012. Aku waktu itu masih ngebet banget, waktu di Indonesia synthetic biology itu jadi ilmu yang cenderung free gitu kan. Cuma sayangnya I was too old to enter, karena apa, ITB baru ada, saya udah baru aja lulus. Terus ketika UGM lagi itu masih tahap inisiasi, saya untuk menuangkan ilmu ke mereka, mereka ngembangin lagi. Sekarang akhirnya ITB udah punya, tapi masih hiatus beberapa waktu ini. UGM juga udah aktif tahun ini, kemarin juga saya ikut bantu di external advisor mereka. Dan sebenarnya kalau kita ngomong soal IGEM sendiri, apa sih yang seru, kita tuh belajar soal apa ya, how to learn about synthetic biology to be honest in a fun way, cara yang fun, di mana bahkan dari level high school sampai overgraduate itu berusaha menjadikan synthetic biology sebagai problem solving methods di science gitu, sebagai salah satu gitu. Nah, dari tahun ke tahun saya tuh selalu tertarik, dan wah gila ya, orang-orang tuh penelitiannya ada yang menggunakan ini kreatif, out of the box. Dan karena ini pada dasarnya awal ya, di mana proyek ini menjadi, kemudian dari situ lahirlah technopreneurship dan biologi yang entrepreneurshipnya biologi sendiri dan lain-lain. Jadi nggak cuma ke akademik doang, tapi ke industri juga. Jadi inkubator gitu loh kan. Nah, sekarang kan Indonesia akhirnya punya iGEM Design League ya. Aku senang sih. Jadi kayak kita juga meskipun belum langsung yang bermain ke kompetisi iGEM yang begitu kompleks itu, aku senang ketika melihat, wah gila, akhirnya kita semua punya wadah buat itu gitu loh. Dan kalian juga salah satu orang yang, wah disinilah keren lah. Aku lihat proyek kalian itu. Ya, ini mungkin mungkin sedikit koreksi itu namanya bukan Ajem Design League mungkin ya kalau Indonesia namanya Ajem Indonesian League. Ya dia masih masuk iGEM League juga kan ya, walaupun Ah, ya ah, levelnya itu tuh ya, Indonesia kan. Si benar. stand correct. Mm-mm. Terus Mas Mas Adit sendiri sudah pernah pengalaman jadi juri IGM gitu. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik yang mau di-share gitu ke kita. Aku 2 tahun, aku sebenarnya udah pengen jadi juri dari tahun 2014. Karena aku pengen overview semuanya, aku belum ada waktu kesempatan untuk ini, dan akhirnya kesampaianlah tahun 2021
2021 ketika waktu lagi pandemi. Waktu itu aku jadi jurinya online remote ya. Waktu itu masih reserve. Aku cuma dapat akses ke berapa tuh 6 tim. Di situ aku untuk pertama kali kagum banget gitu melihat kayak wah penelitiannya ada yang dari bagaimana how to akses bagaimana cara mendapatkan resource dari organisme yang cukup langka tanpa harus merusak kelestarian mereka. Itu aku ingat itu kepiting tapal kuda Horseshoe Plant Limulus. Jadi soal limu itu timnya China. Ada juga yang waktu itu mengkonversi golongan darah semua jadi O dengan sintetik biologi. Tapi itu juga nggak cuma itu doang. Kita aku selalu mempertanyakan ketika jadi judge itu gimana sih kalian ininya concern terhadap GMO-nya kalau misalnya di daerah kalian. Terus gimana biar itu jadi lebih aksesibel. Jadi kayak membuka ruang diskusi sekaligus menjadi kritisi untuk teknologi yang ada gitu loh yang menurutku keren gitu. Terus tahun lalu aku kesempatan langsung jadi juri di Prancis. Di sana aku juga lihat ada student village-nya wah keren banget gitu kan kayak ada yang apa ya mereka ngebuat software sendiri, ngebuat hardware sendiri. Gue cuma kayak wah semoga kedepannya Indonesia bisa banyak yang lebih kayak gitu loh. Dan kayak gitu. Dan terus tahun ini aku jadi judging committee, jadi aku yang men-train dan memilih juri kemarin ya kalau boleh jujur. Dan aku juga sekarang agak open, jadi ya kemarin jadi advisor, jadi sekarang jadi advisor juga. Dan aku siap juga kalau misalnya ada yang di league ini ada yang butuh advice juga sih. Oh, mantap, mantap banget nih. Ya, harapannya nanti juga saya bisa jadi juri ya tahun saya saya sekarang masih 20 tahun. Berarti kalau 23 tahun masih 3 tahun lagi. Syaratnya harus lulus satu dulu sih. Iya, kalau misalnya lulus S1 kan tahun depan, tapi kan minimal Siap. 23 tahun. Jadi 2 tahun lagi lah. Aduh. Untuk Mas Adil sendiri research expertise-nya berarti lebih ke bioteknologi tumbuhan pangan dan parasit gitu ya? Let's say aku lebih bisa fokus ke apa ya plant biotechnology in general. Cuma kalau aku boleh milih fokusnya, aku lebih main ke plant bioinformatics. Lebih ke omicsnya sih, sama kalau spesimen yang favoritku plastic plant, apalagi Rafflesia. Refleksi ya. Oh, oke. Nah, Mas Adit mungkin kita share sedikit ya tentang proyek kita di apa Manado Insis ini. Jadi kan Mas Adit pasti udah dengar ya kayak belakangan Sure, ini di sure, sure. Jakarta itu banyak banget kayak polusi udara apa em, dan itu kan salah satu penyumbang terbesar polusi udara adalah emisi karbon. Dan karbon dioksida sendiri merupakan salah satu gas yang berperan dalam global warming, berperan sebagai greenhouse gas. Jadi harapannya kita bisa mengembangkan suatu sistem yang bisa menyerap CO2 ini dan diubah menjadi suatu hal yang bermanfaat. Nah, mungkin dari trailer kita yang kemarin kita kirim, Mas Adit udah lihat ya. Jadi kita mau menggunakan yeast, tapi bukan Saccharomyces. Kita mau pakai Pichia pastoris. Cianya Siap. sendiri kita mau engineer supaya awalnya kan Pisia pastoris ini sebagai apa yeast yang heterotroph, tapi kita mau engineer supaya dia bisa menjadi autotroph dengan memasukkan gen-gen CBB cycle dan kemudian dari situ kita mau push supaya dia bisa masuk ke jalur sintesis nepetalakton sebagai senyawa anti nyamuk dan penolak penolak insek. Nah, jadi harapannya kita bisa membunuh dua burung dengan satu batu nih. Kita Wow. Eh, kita bisa kita bisa mengurangi karbon dioksida di udara sekaligus juga untuk untuk menghindari penyebaran nyamuk yang berkaitan dengan peningkatan temperatur disebabkan oleh global warming itu sendiri gitu. Em, mungkin kalau mungkin kalau boleh saya ini kali ya saya share dikit tentang apa tentang pathway-nya kali ya. Ini bisa bisa dilihat kayak ini screen saya. Yes, Ya. yes. Jadi rencananya jadi kita akan memasukkan sekitar 5 gen tambahan ke dalam peroksisomnya si um, PCA sendiri. Jadi ini yang pertama, lah kok putih warnanya. Ini yang pertama itu bagian bagian di mana kita memasukkan gen-gen Calvin cycle kayak Rubisco segala macam supaya CO2-nya bisa dimasukkan sampai ke glukos. Nah, dari glukos sendiri kita mau push dia supaya dia bisa mensintesis nepetalakton dengan memasukkan gen-gen ini nih. Ada 8 gen yang akan kita masukkan. Jadi to be honest sebenarnya ini projectnya lumayan kalau mau dibilang Serius. lumayan kompleks tapi juga sederhana karena sebenarnya cuman ini nih udah pernah dilakukan oleh
dua paper gitu. Jadi satu paper bikin autotrophic Vicia, satunya lagi bikin nepetalactone. Jadi kita cuma menggabungkan, tapi kita selain itu kita juga pengen optimisasi nih. Optimisasi kita ada beberapa. Contohnya kita mau mengubah promoternya supaya mungkin promoternya bisa mendorong ekspresi apa enzim yang menghasilkan intermediate lebih banyak sehingga downstreamnya itu kesetimbangannya bisa dipush ke arah ke arah produk. Selain itu juga kita menggunakan molecular docking nih. Kebetulan kan Mas Adit pernah apa-apa expertise-nya di bidang molecular docking juga ya. Jadi kita udah pernah baca paper bahwa nepetalactone ini bisa cara kerjanya mechanism of action against against insect itu caranya adalah dengan pendekatan pada salah satu reseptor panas, reseptor temperatur namanya TRPA1, TRPA1. Mungkin udah pernah dengar kali ya. Nah, mungkin Bener sih jujur. tapi rencananya kita pengen optimalisasi nih gimana sih caranya kalau misalnya nepetalactone ini mungkin kita modifikasi dengan penambahan gugus metil misalnya sehingga dia bisa berikatan dengan lebih kuat kepada si TRPA1 ini supaya dia menjadi senyawa anti repellent repellent nyamuk yang lebih poten lagi. Mm-mm. Sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan senyawa senyawa anti nyamuk yang kayak ada di insecticide yang pakai DEET namanya itu nepetalactone jauh lebih aman dan jauh lebih um, jauh lebih tinggi kemungkinan untuk kemampuan untuk menolak menolak nyamuknya ya berdasarkan penelitian. Tapi kalau Oke. bisa kita push lagi nih. Jadi mungkin em, kalau misalnya Mas Adit ada insight mengenai pathway ini atau mungkin mengenai molecular dockingnya yang bisa mungkin bermanfaat untuk kita, boleh di-share ke Mas Adit? Aku mungkin lebih ke mau nanya dulu ya, kan pada dasarnya kalian tuh pengen mengubah organisme yang tadinya begitu heterotrof menjadi autotrof, ya kan? Benar. Dengan kalian menginsersi siklus Calvin di sini. Tapi kalian sudah pertimbangkan juga belum soal skenario di mana eh, bahwa yang namanya proses Calvin cycle ini adalah proses yang endergonik di mana dia butuh ATP dalam jumlah yang cukup banyak. Bukan cukup lagi sih, banyak ya. Kamu bisa tahu kalau misalnya di buku-buku yang kita udah pelajarin ya beberapa ATP bisa sampai 15 sendiri kan ATP-nya. Ada nggak kira-kira alternatif lain atau nggak kamu persis dengan Calvin cycle ini? Tapi gimana cara mengalihkan masalah itu? Soalnya aku sendiri waktu pas dulu tahun 2016 sempat aku ke Berlin, ada di Xenobiology itu ada saintis Tobias Erb dari Max Planck yang beliau melakukan konversi dari Calvin cycle menggunakan Catch cycle, CETCH cycle. Coba kamu CETC. cari. Oke, oke, kita catat dulu. CETC. Mungkin bisa pakai itu. Nah, dan kedua ini kamu pakai pathway yang kalian pakai pathway keduanya ini pathway ini ya jalur mevalonat ya untuk bikin apa sih aku lupa namanya, jalur pembentukan, aku lupa sih namanya, terpenoid ya. Ya, ya. Oke. Jadi Kalau soal apa sorry. iya benar. Mungkin mungkin sebenarnya bukan bukan saya yang desain ini ada si Michael Purnama. Mungkin mungkin udah pernah dengar kali ya Mas Adit Michael Purnama. Ini dia yang mendesain semua ini sebenarnya. Jadi tapi dia sekarang tidak bisa ikut meetingnya, unfortunately. It's okay. Heeh. Tapi in general kalau kita ngomong soal ini oke sih menurutku. Cuma yang tadi aja concern yang aku bilang soal ATP consumption, takutnya jangan sampai si organismenya langsung jadi apa ya lebih rendah itu loh viabilitasnya gara-gara dia tuh menyerap si prosesnya itu butuh ATP banyak. Bener. Mungkin tadi tadi sejujurnya kita sebelum sebelum ketemu Mas Adit persis kayak sekitar 2 jam sebelumnya kita ada ketemu sama salah satu profesor dari Chemical and Biological Engineering di universitas saya. Beliau ngomong nih, beliau ada mengutarakan hal yang sama dengan Mas Adit. Terus dia usulnya instead of kayak supply ATP karena kayak ini endergonik kan, kita suruh mereka ini bikin sendiri ATP-nya dengan cara gimana? Dengan cara supply elektron gitu sehingga kalau misalnya ada elektron kan dia bisa ini membantu untuk sintesis ATP dalam rantai transport elektron ya. Nah, Ya. jadi kalau misalnya bisa disuplai elektronnya apa nanti dalam bioreaktornya kita masukin yang masukin yang alat yang bisa menyuplai elektron atau bagaimana nanti ujung-ujungnya bisa mengatasi masalah itu gitu. Tapi menurutku gini sih kalau kita ngomong soal desain ya.
Artinya artinya kalian bakal perlu engine yang lebih susah, lebih lebih kompleks lagi untuk misalkan ini lebih untuk biar lebih aplikatif ya dalam hal ini. The problem is artinya artinya kalian semua harus ngebuat ya tadi protein lebih banyak menginsersi protein-protein buat transfer elektron yang artinya kalian harus menguji itu sendiri. Dalam Hmm. hal praktikal itu jangka panjang mungkin dia bisa lebih sustain. Tapi untuk kalau misalnya untuk bisa lebih praktikal untuk desain ini bisa berjalan dulu, kira-kira apa nih yang bisa di engineer lagi sehingga ATP consumption itu bisa lebih rendah atau ada yang bisa di cut Hmm. itu sih. Iya. Mungkin kita 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 kemarin ada kepikiran untuk kayak mungkin dalam genetic construct kita masukin siRNA, mRNA kali ya untuk menutupi untuk mendown regulate enzim-enzim lain yang kemungkinan apa eh mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu mengkonsumsi metabolitnya ke pathway lain gitu. Sebenarnya kita ada kepikiran juga kayak gitu. Em, kita kita juga em, pikirin gimana caranya somehow misalnya let's say daripada kita masukin banyak-banyak gen mungkin kita bisa bypass dengan cara misalnya let's say G3 fosfat kan em, mungkin bisa mungkin bisa di channel ke acetyl CoA dengan enzim tertentu gitu. Nah, itu mungkin mungkin juga jadi salah satu hal yang mungkin bisa bisa masuk bisa masuk eh wishlist ya. Itu satu. Nah, Ide lain adalah ini artinya kamu akan menjadikan si Calvin cycle dan proses pembentukan glukosa ini terjadi dalam peroksisom ya. ya benar. Pertanyaan random, bisa nggak kita ubah ini langsung ke sitosol aja? Um, Not sure ya, karena kayaknya kebanyakan enzimnya yang udah ada di situ kayaknya adanya di ini, kayaknya adanya di peroksisom. Oh, I see. Iya. Tapi ada sedikit modifikasi lain yang mau kita lakukan mungkin instead of pakai GrowL dan GrowS sebagai chaperone dalam peroksisom, kita mau coba cari satu chaperone lain dari bakteri yang mungkin bisa digunakan sehingga kita tidak perlu supply dua chaperone gitu. Kita masukinnya satu aja. Tapi itu masih kita cari tahu sih. Ada juga kemarin Itu sih. kita pikir kalau misalnya kita bisa cari protein untuk mengeluarkan beta-lacton dari dalam sel sehingga dari dalam PCA-nya sendiri kita tidak perlu hancurkan tuh selnya. Jadi bisa dikeluarkan sendiri pakai proteinnya. Kita kita spend like 3 days. Kita kita kayak 3 hari nyari di mana sih ini setengah mati. Setengah mati cari-cari terus habis itu kita baru ngeh gitu. Kita cek strukturnya beta-lacton terus bentuknya non polar sekali terus relatif kecil. Jadi kita ngomong jangan-jangan dia ini difusi doang kagak pakai protein. Bisa, tapi kamu harus cek dulu berapa berat molekulnya dan berapa batas threshold ini. Atau kalau enggak, kalau kita ngomong soal biomimicry dikit ya, ini aku agak ide gila sih. Gimana sih biasanya mekanisme suatu organisme khusus tumbuhan ya untuk dia bisa merilis senyawanya dia keluar. Aku lupa apakah lewat badan Golgi ataukah lewat apa? Mungkin beberapa dari sini bisa ide gilanya adalah mungkin si beta-lacton ini ya pokoknya bisa didirect ke arah endomembran sistem sehingga bisa dirilis. Oh, Cuman jadi ya sih. somehow mungkin beta-lacton dimasukin ke dalam Golgi system gitu ya. Artinya ada beberapa enzim yang di sini yang mungkin lokalisasinya diubah atau enggak ya. Ini sih, ini puzzle perlu, perlu kita mainin lagi nih kayak gimana caranya dia bisa keinjek keluar gitu. Hmm, benar mungkin mungkin. Hmm, Kalau oke oke worst case oke. scenario-nya Jadi, ya seperti tadi kita harus harvesting dengan cara menghancurkan. Jadi kita menggunakan si PCA ini sebagai bioreaktor. Gitu. Kita harus mm-mm, panen dulu. mm-mm. Nah, mungkin hal-hal lain yang kita pikirkan adalah untuk kan Mas Adit sendiri ini ya concernnya mengenai GMO dan kemungkinan eh, hazard ke lingkungan sendiri ya. Maksudnya kayak concernnya ke biosafety dan biosecurity. Nah, kita untuk mengadres itu kita salah satu kepikirannya adalah dengan cara menggunakan kill switch. Jadi kita dalam reaktor itu Yes. ada suatu kondisi berbeda dibanding luar. Kita kepikiran banget nih gimana apa kita masukin kill switch aja gitu. Nah, tapi kemudian kemudian habis itu setelah diskusi sama profesor dari engineering tadi dikasih beberapa insights nih kayak mungkin
em, kan kan posisinya ini dengan banyaknya gen ini kita kan basically menurunkan tingkat replikasinya si yeast itu sendiri. Jadi dia bakal outcompeted by other organism itu satu. Dua, sebenarnya dilihat dari ini kayaknya enzimnya kagak buruk-buruk amat. Jadi kalaupun ada spillover ke lingkungan, sebenarnya resikonya rendah banget untuk terjadi apa-apa. Apalagi nepetalactone kan senyawa yang tidak berbahaya. Nah, menurut Mas sendiri nih Hmm. dari sisi biosecurity gimana nih dengan tanggapannya nih? Apakah tetap harus diinkorporasikan kill switch itu atau mungkin nggak perlu? Kalau aku sih dalam konteks engineering ya, segala mekanisme yang kita perlukan untuk memastikan bahwa mereka itu aman ya perlu dibuat beberapa multiple system sih. Pertama menurutku yang bisa kita pikirkan mungkin apa namanya? Aku tuh mikir dulu. Eh aku lupa, si PCI ini bisa memungkinkan ada ini nggak sih horizontal gene transfer kayak transformasi pada bakteri? Am, kemungkinan kemungkinan bisa kali ya karena karena yang kita pikirin adalah kan ini kan kerabatnya Ragi ya, kerabatnya secara fisik mungkin mungkin bisa horizontal gene transfer, tapi rencananya kita adalah menggunakan Ragi yang udah dimodifikasi sehingga dia strain Raginya sendiri itu tidak akan apa undergo meiosis mitosis. Nah, Undergo meiosis, undergo apa mating and meiosis gitu. oke. Nah, terus pertanyaan kedua adalah nepetalactone ini berbahaya nggak buat si PCI itu sendiri in nature? Seharusnya enggak karena seharusnya seharusnya enggak sih. Oke. Dan oke, itu tuh aku juga lagi perhatiin itu gen yang terakhir yang dari nepetalactone ke nepetalactone itu dia dua arah kan kerjanya ya. Artinya jika si nepetalactone yang rendah dia akan lebih tinggi, sorry, dia akan bergeser keseimbangan ke nepetalactone. Mungkin itu bisa jadi kill switch atau semacamnya. Aku mikir jadi logikanya ketika pada ambang batasnya, karena kan pada dasar goal kamu itu adalah bisa mengikat pertama bisa memfiksasi CO2, kedua memproduksi nepetalactone. Nah, pada dasarnya bayangkan si PCA ini ada di dalam bioreaktor, oke. Okay? Dia membentukkan CO2 untuk dia bernapas dan mensekwestrasi CO2 dari atmosfer kan, untuk tujuan akhir bukan nepetalactone. Mungkin nggak kira-kira di sini kita pasang threshold aja bioindikator, aku tahu ini harus enzim atau enzim terakhir itu. Jika nepetalactonnya itu terlalu banyak, ya udah itu yang akan mulai membunuh si mikrobanya. Sorry, si Hmm. PCA-nya sendiri. Dengan begitu, jadi ya akan ada fase ketika nanti pada akhirnya di mana dia akan jadi stagnan, kurva apa kurva stasioner. Jadi dia nggak Hmm. akan terus-terusan gini ser gitu loh. Gitu. Oh. Dengan harapan jadi dia terkontrol gitu. Dan jika itu terjadi misalkan ini jadi konsep bioreaktor, si ininya apa yang kamu harus lakukan adalah ya udah pindahkan dia ke bioreaktor baru dan mulai panen dari si nepetalactone gitu. Hmm. Sehingga Masuk CO2 akal. absorption tetap berjalan, nepetalactone tetap diproduksi gitu loh. Nah, di waktu bersama kalian bisa harvesting. Hmm, benar 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 benar. Tapi kalau kalau begitu tujuannya kan kalau misalnya let's say kalau misalnya kita eh keluarin apa like misalnya kalau spillover nih bakteri apa raginya tumpah gitu. Raginya tumpah berarti technically kalau misalnya dia terus-menerus melepas nepetalactone ke lingkungan kan berarti kill switch-nya nggak jalan tuh, Mas. Hmm. Itu sih, oh ya itu benar juga ya. Satu, apa kita perlu double ya? Tapi kalau kita switch kebanyakan, aku khawatir nanti kebanyakan gen yang diinstruksi lagi. Yang Apa ya? yang kemarin yang kita desain tuh kayaknya pakai pakai ada apa ya? Aku lupa nama nama ininya nama nama toksinnya tapi kalau pakai sistem toksin anti toksin aja sih. Jadi ada senyawa yang tambahin ke bioreaktor. Terus kalau misalnya spillover kagak ada lagi toksinnya tidak dihambat oleh anti toksin. Sebenarnya itu sederhana banget sih. Itu good idea sih. Tapi Cuman menurutku, tapi yang aku highlight tadi sebenarnya itu sih. Pokoknya hmm, sangat penting. Jangan sampai kita meremehkan sistem ini. Karena ini kan pada dasarnya organisme sintetik dan apa ya, meskipun kita jalur ini, we know life always find a way.
mungkin Iya. ketika nanti dia horizontal transfernya nanti bisa ke mikroba lain nanti ngasih nepetalakton dan lain-lain di lingkungan bisa aja kita pakai kill switch dalam jumlah tadi masalah equilibriumnya dia berubah nanti gimana Hmm. tapi yang paling penting ya tadi kill switch yang bersifat jika dia ketemu sama apa mereka mati Benar-benar. jadi Mungkin namanya salah biosafety itu penting. mungkin salah satu hal lain yang mungkin harus diperhatiin adalah karena apa nepetalakton ini sebagai senyawa antimikroba ya. Jadi kalau misalnya let's say kalau misalnya antimikroba ya ampun, anti insek. Jadi kalau misalnya let's say kita kita nggak sengaja tumpah ke lingkungan, terus habis itu mungkin dia berevolusi jadi lebih kuat lagi apa untuk bisa replikasi lagi dan lagi. Mungkin ujung-ujungnya bisa mempengaruhi apa kesetimbangan ekosistem juga kali ya karena Nah, apa ya. inseknya keusir gitu kan mungkin ya. Mending kalau keusir, kalau misalnya kenanya ke insek-insek yang aman kayak lebah, Mm-mm. kupu-kupu gimana? Itu yang menjadi Mm-mm. concernku juga. Ah, Benar, 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 benar. Ini um, oke, mungkin mungkin dari sisi itu aja sih yang kita mau tanya-tanya. Dari sisi docking nih, Mas, ada pertanyaan dari ini ada nih satu anak. Sebenarnya dia tuh ngefans banget sama Instagram Mas Adis Biology Lab. Dia sebenarnya pengen thank banget you. ikut. Beliau sebenarnya pengen banget ikut, tapi beliau lagi kelas sekarang. Mungkin Salam lah buat mungkin dia. nah, mungkin mungkin pernah dengar namanya Daniel Stanley Chandra. Oh tahu, pernah Tahu itu ya? pernah ngobrol. Oke, terus. eh ya ampun dia ngefans banget dia dari awal kayak apa pas waktu pertama kita ketemu gitu kita kayak ngomongin oh iya ini ada biology lab nih aku ikutin terus kayak gitu segala macam kok ada ikut nggak katanya gitu dia dia tugasnya adalah molecular docking di sini dan dia mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai molecular docking beliau bertanya katanya tips untuk spesifik docking ke suatu protein itu gimana ya? Kan spesifik docking itu gridnya diatur ke koordinat tertentu di protein reseptornya. Cara Ya, tahu itu. koordinat target atau sisi aktifnya pakai apa ya? Saya nggak ngerti Oke, apa yang dia tanya. ngerti-ngerti. Pertanyaan itu berdasar gini. Protein kan bentuknya abstrak ya. Kalau kita lihat di buku SMA kan kita tahu kesannya kayak ada kayak Pac-Man gitu doang kan. Cuma Heeh, heeh. kalau di in reality gimana kita tahu sisi aktif sebelah mana gitu kan. Nah, Heeh, sebenarnya sebelum sekarang ada sebelum berapa bulan terakhir aku pernah nyoba sendiri heeh. itu ada namanya namanya 3D Ligand Site kalau nggak salah nama apps-nya cuma masalahnya itu software udah deprecated udah mati nggak tahu biasalah Oh. kendala bioinformatika itu kadang ketika orang udah lulus atau enggak lisensinya habis ya udah selesai itu hilang Atau perkara itu. atau masa usage domainnya habis terus nggak diperpanjang gitu ya habis gitu ya. Iya kan soalnya kan itu untuk ngebuat itu kan syarat tesis kan bisa bayar rela gitu ya udah tapi setelah akhirnya selesai ya udah kelar gitu. Oke. Heeh, Nah, benar. di sini fungsinya kita kalau misalnya aku biasanya saat ini itulah fungsi kita melakukan studi referensi ya, studi pustaka. Kita Hmm. coba tahu di mana sih sisi aktifnya dan ketika kita mau menginhibisi, kita mengejar sisi aktif atau sisi allosterik. Nah, coba kamu perhatiin baik-baik ini kemampuan apa visual kamu, mapping kamu tuh penting banget. Jadi kayak kamu kalau misalnya kamu lihat RCSB kan yang database protein itu, ketika kamu muter-muter, oh ini sebelah mana sih yang bagian sisi aktifnya gitu loh. Nah itu kamu harus ingat-ingat tuh sisi aktifnya, sisi allosterik dan dari dua ini mana yang kita mau targetin. Oke. Nah, kalau bisa asumsikan di sini tadi yang gen apa tadi yang mau kita targetin di TRP1 TRP1 TRP1. Oke. Di TRP1 TRP1 nanti ternyata dia di bagian sisi aktifnya. Ya udah, kamu coba pakai di mana di sisi aktifnya. Nah, itu akan hmm. lebih baik jika kita menggunakan konsep redocking. Redocking itu gimana? Kamu download si TRP1-nya kalau bisa yang udah ada satu ligannya ligan alaminya dia ligan atau enggak yang dia molekul yang ditempel aslinya apa atau kalau misalnya dua-duanya lebih bagus percobaan sebelumnya yang sudah melakukan inhibisi dari reseptor itu. Nah, jadi pas ketika kamu docking dengan nepetalakton itu, oh ya udah tinggal ke koordinat itu, kamu bisa bandingin sama si obat yang pernah dicoba, ligan alaminya, sehingga kamu bisa dapat oh ternyata dia lebih tinggi kalau misalnya ini idealnya ya nepetalakton ternyata lebih tinggi ya udah voila selesai artinya selesai ya maksudnya kayak wah ini prediksi bagus banget nih Hmm. misalnya kalau di sains wah ini seksi banget gitu kan Iya. all you have to do adalah tinggal bermain dengan molecular dynamics untuk mengkonfirmasi itu. Hmm.
Oke, oke, oke. Nanti nanti akan kita sampaikan ke beliau. Beliau beliau ini banget. Beliau emang passionate banget soal molecular docking dari pertama kayak, oh iya keren banget ya molecular docking. Ini aku Oh mau ya. coba-coba. Jadi dia dia latihan-latihan sendiri padahal belum di ini. Sebenarnya keren sih enak. Heeh. Oke. Gini sih, Heeh. ini out of context dikit. Jadi kalau misalnya kalian mau soal docking gini-gini, kita keep in touch aja ya nanti. Atau nggak usah docking lah, semua keep in touch lah. Aku senang bantu kalian soal ini. Weh. Soalnya belum ada tim lain yang serius yang pernah nawarin aku kayak Mas atau Kak Adit, kita bisa bantu sini nggak? Kalian baru pertama yang approach aku dan Oh, serius. Dia udah aku tag kalian dulu di sini. oke. Oke, baik lagi. Jadi gini nih, ini kebanyakan orang aku selalu tegur orang-orang ketika melakukan docking. Docking itu dianggap sebagai the final solution. Enggak, docking itu salah satu cara. Docking itu menunjukkan kepada dunia bahwa oh dia tuh bisa nempel loh di sisi aktif yang sama. Karena ketika kamu dockingnya di salah posisi, ya dia akan nempel juga. Charge-nya dia akan karena protein kan apa ya dia punya skala hidrofobik lah, Ada, charge juga, ya heeh, kan? benar, benar, benar. Kadang-kadang ada apa repeat domainnya yang mirip-mirip gitu kali ya, dengan residu-residu yang Nah itu. propertinya mirip. Heeh. Jadi docking itu merupakan adalah langkah awal untuk menunjukin bahwa oh dia itu bisa nempel situ. Tapi permasalahannya adalah docking itu statik. Kamu membayangkan si substrat alami atau substrat yang target kita itu dia bisa nempel di situ. Masalahnya kan Hmm. nggak gitu kan. Yang namanya molekul itu kan dinamik kan, makanya nggak kita harus kebayangin si molekul itu di dalam air, ya itu air pada umumnya kan dan ion-ion seperti NaCl. Itulah pentingnya molecular dynamics. Hmm. Kita Oke. biasanya kalau mau aman, aku selalu saranin minimal 10 nanosecond, akan lebih baik kalau 20 nanosecond, trennya kalau bisa sampai 50 100. Nah, aku selalu pernah apa ya kayak aku kayak aduh nih orang-orang hobi banget sih pakai jasa berbayar gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian dibayar ya bagus, ya apa-apa lah bagus. Tapi kan jika kalian menggunakan software ini yang tidak berbayar, itu akan membuat data kalian itu jadi lebih apa ya, wah orang tuh bisa mencoba gitu loh. Jadi kayak apa sih Hmm. namanya? Open Inklusif. science. Heeh. Ya, nah Benar-benar. kamu kalau misalnya kamu nanti mau Dynamics itu bermain kalau mau nyoba-nyoba coba di Galaxy Europe Galaxy Europe. Oke. Ini karena di ini sana ada Glomex. ini bakal kita terusin semua rekamannya ke beliau biar beliau bisa ini biar biar bisa ini. Nanti kalau next time beliau apa mungkin tanya-tanya langsung ke Mas Adit nggak apa-apa kali Mas ya. Aku akan dengan senang hati bisa kalau menjawab di email. Kalau misalnya lewat di chat nggak apa-apa. Mendingan kalau di chat kita janjian ketemuan aja karena kalau chat itu kan biasanya kalau di Instagram aku lebih kayak ini waktu aku buat santai gitu. Kalau misalnya kita diskusi email atau enggak ya di Instagram kita janjian kayak gini lagi aja gitu. Oh, boleh 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 nanti saya sampaikan. Dan Oke. aku juga biasanya ada senjata lagi kalau misalnya selain Dynamics ada apa untuk konfirmasi metodenya lagi ada namanya MMGBSA atau PBSA. Itu tujuannya untuk mendapatkan binding free energy. Jadi kita bandingkan hasil docking, binding free energy sama nanti stabilitas ketika local dynamics udah valid angkanya. Hmm. Itu Oke. Oke, oke. Sebenarnya saya nggak ngerti apa-apa. Tapi nanti kita juga kayak ngomong gitu kayak oh kalau misalnya siapa sih Daniel utamanya kan ada tuh course-course di Udemy yang kayak oh molecular docking gitu kan ya. Nah, kita ngomongin ntar dari Kas Manado ini sih kita kita reimburse gitu kalau misalnya kamu mau ikut ininya ikut apa kalau emang mau ikut apa sih namanya um, kursusnya gitu. Karena itu kan juga untuk kemajuan kemajuan tim juga gitu. ya sih. Ya, Mm-mm. pokoknya sih kalau kamu itu masalah kamu perkara masalah mau latihannya doang atau masalah ini doang karena kalau menurutku docking itu kamu nggak perlu harus bayar sih menurutku training itu kalau misalnya nanti kita bisa si Daniel cobain aja dulu jika dia butuh bantuan email aku aja nanti biar kita Oh. bisa coba troubleshoot bareng-bareng aja dalam hal itu. Oke. Untuk email masnya sendiri apa ya? Ini nanti diedit. Ntar nih daerah ini di cut. Sensitif info gitu. Tenang ada kok di RS Biology Lab. Oh, ada ya. Oke. Oke, sip. Em, kita juga ada pertanyaan nih mengenai parasite plants kan Mas Adit riset postdoc-nya tentang parasite plants utamanya dengan kembang apa sih namanya bunga bangkai ya? Apa, namanya apa? Rafflesia arnoldi ya. Rafflesia arnoldi. Kalau di Raffles ya Rafflesia aja. aku tuh Oke. general. In general Rafflesia ya. Nah, untuk parasite plants ini sebenarnya apa sih impactnya ke current agriculture gitu sebenarnya apa kan sebutannya memang parasit nih, tapi emang seberapa impactful parasite plants ini terhadap pertanian dan perkebunan?
Kalau di Indonesia aku belum pernah nemu signifikansinya ya. Kalau teh aku pernah dengar ada penalu teh. Cuma kayaknya aku belum, mungkin aku belum masih agak understudy tadi kalau di Indonesia belum terlalu signifikan sih ya. Mungkin kalau ada penalu lain tuh kayak Kali Putri yang warna kuning-kuning itu kalau kamu pernah lihat. Jadi pada dasarnya Rafflesiaceae itu adalah grup tumbuhan parasit yang malah kita ingin lestarikan gitu. Di mana di beberapa dunia lain untuk tumbuhan parasit yang lain orang tuh berusaha menghancurkan. Misalkan ya tadi penalu-penalu yang kita tahu di Indonesia, di Prancis mereka pengen ngancurin broom rape yang dia nyerang jagung sama solanaceae. Oh, jagung sih. Apa namanya? Bunga matahari sama solanaceae. Ada juga yang striga yang ngejar apa gitu. Jadi kalau di Indonesia aku belum belum menemukan perkara yang itu mirip gitu loh, yang significantly berbahaya. Tapi kalau misalnya kemarin waktu aku kunjungan ke Prancis, mereka mereka itu fokus ke broom rape karena itu ngancurin tadi bunga matahari Hmm. sama sama solanaceae yang merupakan crop sama sumber minyak kalau nanti itu bunga matahari kan seperti itu sih. Oh, nah kan kita ada project kita ada kaitannya dengan global warming nih. Nah, mungkin mungkin dari penelitian Mas Adi sendiri ada nggak sih penemuan yang mengisyaratkan bahwa akan ada perubahan simbiosis antara tumbuhan-tumbuhan parasit dengan tumbuhan inangnya atau tumbuhan-tumbuhan lain yang disebabkan oleh peningkatan suhu global gitu. Bisa aja sih menurut begini. Kemarin waktu ketika aku nanya sama Prof. Philip di Novo waktu ya pas main di Nantes itu aku nanya di sini striga sama Pteridopspermum nyerang di perkara juga masih di Prancis. Oh enggak, Liga itu mereka lebih suka iklim yang lebih hangat. Mereka ada di Afrika sama ada di daerah Asia tertentu. Ya bisa bisa jadi artinya wah nanti lebih hangat nih. Kita bisa hidup di sini nih. Oh, jadi dispersalnya lebih ini ya, apa distribusinya lebih lebih Yes. lebih meluas bahkan ke daerah Mm-mm. subtropis juga. Hmm. Oke. Oke nih untuk insight mengenai tumbuhan parasit ini menarik juga nih. Jadi sebenarnya proyek kita ini juga berusaha jadi ujung-ujungnya proyek kita mungkin menyelamatkan apa biodiversitas di daerah lain ya, di daerah subtropis supaya jangan sampai ya yang udah di tropis biar tropis aja gitu ya. Untuk Rafflesia sendiri kan kenapa kenapa mau dilestarikan, Mas? Kan kan posisinya ini kan kan posisinya tumbuhan parasit nih. Tapi dia parasit terhadap sesuatu yang apa ya? Pada dasarnya gini sih. Ini antroposentrik ya, di mana terhadap manusia pada akhirnya. Kita ngomong soal bunga matahari, soal nase, padi, kita perlu mereka kan sebagai sumber pangan, sumber papan, sumber sandang buat baju, ada yang buat minyak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya si Rafflesiaceae, mereka itu inangnya adalah tumbuhan tetrastigma yang hingga detik ini kita belum tahu signifikansinya dan ketika dia tumbuh beda sama kayak yang menyerang tumbuhan-tumbuhan annual tadi yang herba-herba tadi yang akan lemah banget signifikan. Sejauh ini aku melihat penyerangan Rafflesiaceae ke tetrastigma sejauh ini aku belum melihat mereka tuh ketika si parasit ini tumbuh yang bertahun-tahun tetrastigmanya hancur. Hancur bisa tapi setelah sekian dekade bahkan. Jadi tipe dia tuh parasitnya parasit yang mild dan menurutku Rafflesiaceae sendiri in general itu merupakan menurutku model tumbuhan yang kompleks menurutku. Bukan sorry Pak, bukan menjadi model yang harus dipakai, tapi dia adalah bukti ujung evolusi yang menurutku yang perlu kita studi karena aku tuh selalu bilang ketika aku presentasi Rafflesiaceae itu aku selalu analogikan sama smartphone. Kok bisa? Karena dia itu simple yet very complex. Interesting, interesting. Jadi apa? Jadi dari apa? Si bunga bangkai ini, si Rafflesia ini relatif mungkin inangnya relatif low significance dan memang mild parasite. Jadi itu alasan mengapa kita berusaha untuk melestarikannya gitu ya. Ya, ditambah juga si Rafflesia sendiri yang menjadi apa ya kalau di beberapa negara di Asia Tenggara ini menjadi simbol gitu. Di Indonesia Bengkulu, wah tanah Rafflesia kan. Kita kemarin ke daerah Thailand ada yang menjadikan Rafflesia kerrii sebagai simbol dari daerahnya. Jadi kayak menurutku kultural signifikannya besar
Dan orang pun yang artinya jika kultural signifikannya besar, artinya dalam sejarah orang tuh menganggap raflesiasi atau raflesia itu sebagai simbol suatu hal yang indah gitu loh, yang kayak unik meskipun dia baunya busuk. Bahkan ya ketika kita ngomong Sapria, Sapria itu adalah tetangganya, kenapa saudaranya Raflesia yang paling tua. Itu bahkan dalam nama lokalnya di apa? Nama lokalnya di Thailand itu menarik ya. Sapria Ram deh. Sapria Ram itu bahasa bahasa Thailandnya itu adalah Katon Praram. Artinya wadah ludah atau kan spitun yang buat bertapa itu Hmm. dari Ramayana. Oh, interesting juga nih. Terus kalau misalnya Sapria Koilaini itu Katon Nangsida alias wadah ludah dari Sinta. Oh, Ramadan Cinta gitu ya. Wadah Sinta. Udah gitu kalau yang paling besar Sapria Himalayana, aku lupa namanya apa. Itu artinya wadah ludah sang pertapa. Artinya kan itu legenda kan, artinya mereka Mm-mm. dianggap sesuatu. Jadi punya nilai signifikansi yang juga secara etnik menarik gitu loh. Jadi Sasi Paracet sendiri juga punya nilai budaya yang dalam. Inangnya pun juga apa ya, nggak terlalu rusak gitu loh, dan nggak terlalu signifikan, and yet nggak terlalu dihancurkan karena Rafflesia itu tumbuh sangat lama gitu. Hmm. Jadi kalau mau diomong sebenarnya ini alasannya bukan bukan karena certain significance value tapi lebih ke anthropocentric values yang berkaitan dengan Ya lebih ke situ cultural sih. and ethnicalnya ya. Eh tapi itu beneran bau nggak sih? Pokoknya sih. Beneran bau ya? Ya aku pernah nyoba sendiri kok. Oke, untung nggak pernah. Walaupun saya tinggalnya di Sumatera, kalau di Indo saya nggak pernah kelihatan sebiji. Mm-mm. Nah, Mas Adit sendiri sebagai pemilik pemegang akun Edits Biology Lab kan apa banyak sekali ini hebat sekali nih untuk scientific communication-nya ini audiensnya udah gede dan menurut saya emang apa effortnya patut diacungi 10 jempol lah ya. Tapi em, kita kan sebagai ini kita juga mau sebagai tim kita juga selain dari tim IGEM sendiri, tim Manadoensis sendiri em, fokusnya adalah untuk mengembangkan minat anak-anak SMA terutama dalam bidang Olimpiade Biologi. Untuk ini kita sendiri untuk proyek kita sendiri cara untuk mengkomunikasikan proyek kita untuk anak-anak ini untuk audiens untuk general public yang paling bagus menurut Mas gimana nih? Oke. Cara ya. Tips dari aku, bermainlah dengan visual. Visual itu adalah the first, istilahnya kayak gambar itu selalu membicarakan 1.000 kata, ya nggak sih? A single graph could speak 1,000 word. Satu. Kedua, bahasa. Bahasa itu jangan kamu gunakan bahasa baku. Jadi kayak jadikan ilmu ini sesuatu yang relatable. Seperti kalian perhatiin, aku sendiri juga cenderung pakai bahasa yang kaku. Aku coba ingin menunjukkan bahwa ya ini informasi yang reliable. Tapi di sisi lain ya, aku tuh belajar banget dari bagaimana Mas Riza Arif Putranto itu membuat konten. Oh, Semakin gila kita itu. bisa reliable, kita akan semakin approachable. Bedanya adalah kalau beliau tuh kontennya ya konstan, dia selalu ngebuat, kalau aku tuh enggak. Poin yang ada di Biology Lab itu tunjukkan adalah bahwa aku ini juga peneliti loh. Aku ini ketika detik ini ngepost cerita, aku tuh apa yang kalian tuh aku tunjukkan kepada kalian itu apa yang di pikiranku saat itu. Oh iya, ini lagi pikiran begini, buat lah. Ketika aku lagi terlalu sibuk atau aku lagi ini, aku nggak akan nulis. Aku cuma paling nulis story doang. Jadi bahwa aku pengen nunjukin gitu bahwa menjadi peneliti itu it's all about proses. Aku juga bisa desperate, aku juga bisa, aduh kok gini ya. Kalau kamu perhatiin story-story, aduh kok bisa gini banget ya. Aku juga manusia gitu loh, bukan menjadi peneliti itu is being a god-like entity di mana paper kamu Scopus, paper kamu ini kamu berhasil bicara di sini, ya itu adalah satu ininya, Hmm, tapi ya. itu hasil seminasinya. Tapi untuk sampai ke sana, aku tuh berusaha apa ya, relatable sama kalian. Jadi kayak aku juga bisa gagal kok, aku juga bisa rencana aku jadi nggak jadi, aku juga bisa dalam hati sedih dalam hal gitu. Jadi aku tuh bukan tipe yang akan konten buat setiap hari, tapi aku akan buat ketika aku rasa cukup itu energiku untuk buat. Dan juga bahasa yang aku buat adalah bahasa yang juga apa ya, mengajak, ya ini
santuy aja lah gitu loh kalau misalnya kita buat kayak gitu. Dan juga yang aku berusaha ini tuh adalah selalu tadi gua relatability. Jadi kayak nyambung sama, dan aku tuh ingat banget kemarin ketika aku buat konten yang soal kenapa kambing itu bau, itu lagi banyak banget. Karena keteknya ada 4 gitu ya. Itu Bener ya? itu Jadi intinya kalau bisa kita mix up humor and seriousness dan uh, meme. with and meme and probably relatability to current situation gitu kali ya mungkin ya. Misalnya kayak Exactly. mungkin kayak kalau kambing Idul Adha gitu, kalau misalnya mungkin mungkin kita bisa mungkin ambil kesempatan dari apa polusi udara di Jakarta yang banyak banget. Kemarin kan saya sempat pulang ke Jakarta tuh 2 minggu. Sempat pulang ke Jakarta 2 minggu, tapi ini banget tuh apa? Wah, kalau nggak bohong deh kalau pas waktu pulang itu kerasa banget pekatnya. Terus Oh saya ya. kan saya kan mampir ke Jakarta seminggu, terus habis itu pulang ke Palembang seminggu gitu kan. Nah, pas waktu pulang ke Palembang, itu itu posisinya lagi kebakaran hutan sampai sekarang, sampai sekarang. Wah, itu itu saya nggak berhenti bersin bersin tuh, bersin terus. Karena emang kayak saya itu kan sensitif banget sama debu gitu. Nah, apalagi ini kalau misalnya ini asap debunya banyak banget. Wah, nggak tahan deh itu kemarin. Em, terus mungkin ada ide lagi nggak Mas untuk diseminasi project dan human practice kita? Sekarang posisinya kita ada kepikiran mungkin kita kita mau diskusi sama anak-anak SMA, jadi anak-anak tim Olimpiade dari SMA kita mau di ini, terus juga mungkin dari advisor kita sendiri, advisor kita ada ngadain kayak les kursus Olimpiade biologi juga. Ntar kita bakal ngisi sebagai apa pembicara tamu gitu untuk ngajarin mereka dan juga untuk disseminasi project. Tapi selain ini nih, selain yang kayak ini kan niche spesifik ya, ini spesifik ke anak-anak Olimpiade. Gimana sih caranya selain selain anak-anak Olimpiade, gimana kayak apa? Mungkin kita juga ada kepikiran untuk undang wartawan gitu, tapi rasanya ini ya rasanya terlalu ambisius ya. Nah, Enggak juga sih. ada 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 ide lain nggak nih Mas untuk kayak apa? Untuk kayak ramai supaya bisa mengetahui proyek kita ini apa Gini dan gini. ya. Intinya kita ngomong soal biologi itu tadi ya, aku udah ngomong soal apa relatability. Yang kedua yang paling penting itu adalah simplicity. Karena ketika aku juga jadi guru bimbel kan di Jakarta, dan aku kadang-kadang juga sekali-kali ngisi gitu. Hal yang suka ditanyakan oleh anak-anak ini adalah, emang ngapain sih gue belajar biologi? Emang biologi bisa menghidupkan gue lulus dari sini, emang gue bisa ini? Gue selalu nampar mereka dengan bilang, lo sendiri itu jasad biologis cuy. Lo mau ngambil IPS sekalipun, kalau lo nggak tahu cara gimana cara ngebuat orang-orang ini dapat makan, ilmu lo tuh gak ada gunanya. Apalagi yang anak-anak biologi, lo cuma bisa ngerti teori doang, tapi lo kemudian nggak bisa aplikasiin, itu lebih parah lagi. Benar, benar. Ada. Jadi jadi kemarin ketika aku sendiri pulang dari Perancis, aku ke Pakcong, tempatnya temanku, beliau ketuanya Royal Society of Biology Southeast Asia Branch, dia chairman-nya namanya Alexander Waller. Dia kebetulan juga guru di sekolah internasional. Mm-mm. Aku diundang, aku tuh apa ya, aku belajar how to down my level, apa ya, down to my voltage ya, yang tadi sebelumnya aku tuh presentasi soal Rafflesia di Prancis dengan audiensnya itu profesor semua, aku menjadi presentasi soal Rafflesia dengan audiensnya anak SMA semua. Apa yang aku lakuin, aku buang tulisannya semua. Oh, jadi semuanya gambar semua ya gitu ya? Gambar gambar paling sama diagram-diagram Campbell, tau gak sih, kan ada Oh, tumbuhan tuh gimana sih ah, anatominya, dia tuh butuh makan dari ini, benar. tapi tahu nggak sih ada tumbuhan parasit, aku bahas simbiosis mutualisme, Oh, parasit itu gitu itu, baru aku masuk ke situ. Nah, jadi situ anak, emang ada kayak gitu ya, emang bisa kayak gitu loh, kok dia nggak ada floemnya. Nah itu fungsinya apalagi kan, ingin ah. sama materi yang ada. Terus aku juga ngajarin mereka kemarin ekstraksi DNA. Oh, jadi hands on ya. Soalnya nah itu macam-macam kok yang bisa kita ini, bandologi itu karena itu sebenarnya ilmu yang menurutku adalah ini ya sangat relatable sama daily life kita. Tinggal kita ini aja mikirin kira-kira percobaan yang hubungan sama ini, misalkan kalau mau ya salt stress, kamu numbuhin kacang hijau, terus udah gitu di airnya yang ada garamnya, lihat gimana efeknya gitu gitu sih. Hmm, hmm, hmm. Oh, jadi intinya basically apa ya? Down down to their level ya, down to the audience level, while also maintaining authenticity, accuracy, and their interest gitu kali ya. Nah, itu bukan skill yang gampang, karena aku juga melihat beberapa akun
yang dia itu menurutku shallow ya. Dia juga bilang ngakunya sebagai science communicator, tapi akan sebut siapa dia siapa. Tapi konten dia tuh kayak datar gitu loh, kayak dia nggak ngerti, nggak menyebutkan apa. Ada juga orang yang bilang sama aku, Mas, kontenmu kok berat banget. Padahal aku juga bilang lah, aku ini udah aku buat enteng banget satu postingan itu udah mewakili satu ide yang aku berikan. Hmm. Kalau aku pangkas, ada informasi yang hilang. Jadi ujung-ujung kita we cannot please everyone gitu ya. Ya, Iya, we can benar. please everyone, tapi kalau sebisa mungkin jadikan ilmumu sesuatu yang approachable. Gitu. Ingat tadi ya, Nah, relatability sama simplicity. hmm. Oke nih. Kayaknya itu aja sih pertanyaan kita. Kita terima kasih banget sama Mas Adit udah berkenan untuk meluangkan 1 jam bersama kita untuk berdiskusi Sure. ini. Em, Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke anak-anak SMA dan kuliahan yang berminat kepada sintetik biologi. Oke, kalau misalnya kita ngomong soal synthetic biology itu ini adalah ilmu yang cenderung baru ya dan ilmu-ilmu lain di biologi juga emerging one at a time. Tapi menurutku yang menarik dari synthetic biology adalah konsep modularity dan standarisasi. Kok bisa? Karena kamu kan kita jadi belajar ya ada biobreak bahwa setiap gen itu harus bisa dipindahkan jadi kayak modul dan bisa apa ya modularity bahwa gitu ya ada modul-modulnya ada satu device kayak tadi misalkan ada yang jalur mevalonatnya satu device sendiri jalur Calvin satu device sendiri dari part-partnya itu jadi kita jadi ngerti gitu loh oh biologi as a modul gimana sih gitu loh jadi kayak dengan kita bisa memecahkan biologi yang pathway yang begitu kompleks menjadi sesuatu yang lebih sederhana mungkin jika kita bisa menyajikan dengan benar ini adalah cara yang paling enak untuk menikmati biologi dan dengan kita bisa memahami biologi tadi sendiri, kita akan pelan-pelan belajar aplikasinya seperti apa yang kalian lakukan. Dan harapannya nanti ya ke depannya kalian bisa jadi pionir dan apa ya akan ada orang lagi wah kita bisa nggak sih ngebuat makanan dari sintetik biologi begini walaupun ya put aside ada GMO-nya karena itu akan jadi pertanyaan besar di hadapan juri tapi bisa pertanyaan saya adalah bisa nggak mulai dari situ dulu aja jangan kita kadang harus berpikir sebagai layaknya anak kecil gimana kita kayak bisa nggak sih kayak kita kayak gini gimana biarin pikiran kita Hmm. berjalan kreativitasnya nanti dari situlah menurutku the great science will come arise gitu Mungkin ada dan apa? jangan pernah berhenti curious. Apa? Kemarin kita ada juga diskusi sama Dr. Gary dari um, UNER. Beliau ada juga ngomong nih, apa sedikit kalimat yang ngena banget. Beliau ngomong, the limit in synthetic biology is only our imagination. Jadi ya kita basically can achieve anything we want using synthetic biology. Mostly, Mostly. mostly. Iya. If you can become a gene, kalau Mas Adit bisa jadi sebuah gen, mau jadi gen apa? Oh menarik juga pertanyaan kalian ya wah banyak ya tar apa gitu tar apa ya kemarin tuh kayak ada satu hal ada gen yang paling menarik tapi aku pengen jadi Robisco Pengen jadi Rubisco. Kenapa tuh? dia itu bisa ini kan dia itu adalah jangan jangan Robisco dong nggak seru ada lagi yang aku lebih tertarik aku jadi ATP Sintase ATP sintase. Wah, kagak ada ATP sintase, kagak hidup ya. nggak ada ATP Sintase nggak ada hidup satu kedua kalian sadar nggak sih itu salah satu protein yang bisa muter Heeh, bener. kayak keren gitu kayak dinamo yang ketiga yang ketiga itu ATP Sintase tuh apa ya menurutku ya secara struktural keren fungsinya besar dan ketiga eh tadi sih menurutku kayak cuma itu doang sih lebih esensialnya dia bisa ngasihin ATP Oh, dan dia punya fungsi sebagai tadi rotor itu aku tuh kayak selalu kagum hmm, sama ATP sintase sih. Aku hmm, tadi sempat ngomong soal Rubisco karena dia juga penting kan buat ini hmm, tapi hmm, kalau aku hmm. pikir-pikir ya udah gitu dia buat fiksasi karbon tapi dia juga bisa jadi membelot masalahnya dia bisa foto respirasi kan ya udah aku ATP sintase aja sih kayak seru Tapi ATP sintase secara teknis kalau sih kita balik bisa hidrolisis ATP juga kan? ya sih
Ya sih. Ya tapi fungsi dia kan juga ya bikin ATP, bikin ADP kan ya udah Benar. ngasih di situ enggak Hmm. dia kalau nggak stop bikin CO2 dia ngikat O2 kan akhirnya Nah, nanti hasilnya jadi fotorespirasi harus muter dulu ke peroksisom harus ke mitokondria. jadi udah mengkhianati, bikin repot gitu ya. Itu Nah, dia. jadi kalau kalau mau diomong aktivitasnya kincir terkecil, kincir molekuler terkecil kita bisa ngomong kecil-kecil cabai rawit. Nah, Wah gitu. itu Nah, itu tuh. Mantap mantap oke. mantap. Oke. Siap. Makasih banyak Mas Adit. Mungkin saya stop dulu recordingnya sekarang. Siap. Terima kasih.